Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa asrofi ajma'in nama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa suatu halangan apapun dan tidak kurang satupun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menutup kita dari zaman jahiliyah hingga terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang ketiga ialah Kiai Haji Hisyam. Ia dipilih dan dikukuh sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Ia adalah salah satu murid langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga adalah seorang abdi dalam ulama Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Kiai Haji Hisyam lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 10 November 1883 dan wafat 20 Mei 1945. Ia memimpin Muhammadiyah hanya selama 3 tahun. Pertama kali ia dipilih dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Kemudian dipilih lagi dalam Kongres Muhammadiyah yang ke-23 di Banjarmasin pada tahun 1935. Dan berikutnya dipilih kembali dalam Kongres Muhammadiyah di Batavia, Jakarta pada tahun 1936. Yang paling menonjol pada Hisyam adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Hal ini tercermin dari pendidikan putra-putrinya yang disekolahkan di beberapa perguruan yang didirikan pemerintah. 2 orang putranya disekolahkan menjadi guru yang saat itu disebut sebagai Beaufort dan yang akhirnya menjadi guru di IS Smith The Quran Muhammadiyah di Kudus dan Yogyakarta. 1 orang putranya menamatkan studi di Honger Ul Purworejo dan seorang lagi menamatkan studi di Europes Ul Surabaya. Kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk mendidik calon guru yang berwenang untuk mengajar HIS tak awal lagi bahwa dunia pendidikan pada periode kepemimpinan Kiai Haji Hisyam mengalami perkembangan yang sangat pesat, dan juga ketertiban dalam administrasi dan organisasi juga semakin mantap. Hal ini terjadi barangkali karena Kiai Haji Hisyam pada periode kepemimpinannya sebelum telah menjadi ketua bagian sekolah perguruan besar Muhammadiyah. Dalam memajukan pendidikan Muhammadiyah, Kiai Haji Hisyam mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial dengan bersedia menerima bantuan keuangan dari pemerintah kolonial walaupun jumlahnya sangat sedikit dan tidak seimbang dengan bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah Kristen saat itu. Hal inilah yang menyebabkan Kiai Haji Hisyam dan Muhammadiyah mendapatkan kritikan keras dari Taman Siswa dan Syariat Islam yang saat itu melancarkan politik non-kooperatif. Namun Hisyam berpendidikan bahwa subsidi pemerintahan itu merupakan hasil pajak yang diperas dari masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Dengan subsidi tersebut, Muhammadiyah bisa memanfaatkan untuk membangun kemajuan bagi pendidikan Muhammadiyah yang pada akhirnya akan mendidik dan mencerdaskan bangsa ini. Menerima subsidi tersebut lebih baik daripada menolaknya, karena jika subsidi tersebut ditolak, maka subsidi tersebut akan dialihkan pada sekolah-sekolah Kristen yang didirikan pemerintahan kolonial yang hanya akan memperkuat posisi kolonialisme Belanda. Hadirin yang berbahagia, berkat perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang sangat pesat pada periode Hisyam, maka pada tahun 1932 Muhammadiyah sudah memiliki 103 Volkshochschule, 47 Standaardschule, 69 Hollands Island,
School atau HIS, dan 25 sekian ul, yaitu sekolah 5 tahun yang akan menyambung ke Mulo. Bagi murid tamatan First ul atau Standard Ul kelas 5 di sekolah Muhammadiyah tersebut juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah Muhammadiyah saat itu merupakan lembaga pendidikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah-sekolah Belanda. Berkat jasa Kiai Haji Hisham dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda saat itu berupa bintang tanda jasa, yaitu Rider of Jan Orange Nassau. Ia dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukan dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.